Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube kami, Tiga Lelaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tiga Lelaki, channel inspirasi dan informasi. Sahabat Tiga Lelaki, di samping saya ada Bapak Wiono HS selaku Kecamatan Marang Suku 2 yang mempunyai inspirasi yang akan kita bagikan kepada sahabat lelaki. Selamat siang Pak Wiono. Selamat siang. SD-nya dulu di mana Pak? Saya SD di Desa Taraman. Waktu itu belum ada SD 1, 2, 3, hanya satu-satunya SD di SD Taraman tahun 82. Itu pada waktu masih sulit, bahkan SD pun kita nggak pakai sepatu, bahkan pakai sendal, bahkan nyeker, karena ya situasi ekonomi pada waktu itu. Yang penting kita bisa sekolah. Terus kita melanjutkan di SMP Negeri Blitar. Pada waktu itu juga belum ada SD 1, 2, hanya satu-satunya SMP Negeri di Blitar. Pada waktu itu kita selesai tahun 85. Tahun 85 itulah kebenaran pada waktu SMP. Alhamdulillah kita dapat beasiswa, pada waktu itu adalah beasiswa prestasi. Begitu juga waktu di SD, kawan-kawan menyelesaikan di pendidikan di SD itu 6 tahun, kalau saya 4 tahun selesai. Karena Kenapa Pak? Maksudnya dari 6 tahun Bapak Wiono bisa 4 tahun setengah? 4 tahun. Nah, jadi gini, pada waktu itu dianggap saya mampu mengikuti pendidikan, saya menghadap kepala sekolah dan guru, ternyata kita bisa diloncat-loncatkan dari kelas 2, dari kelas 1 mengikuti di kelas 2 hanya 2 bulan, langsung kita ke kelas 3. Nah di kelas 3 setelah itu kita kelas 4, kelas 5 2 bulan juga, langsung kita ke kelas 6. Alhamdulillah pada waktu itu masih mendapatkan ranking pertama pada waktu itu. Nah setelah itu melanjutkan di SMP Negeri Blitar. Alhamdulillah juga dapat prestasi dan memberikan beasiswa prestasi. Nah setelah itu saya melanjutkan di sekolah perawat kesehatan Batu Raja. Di SLA-nya di Batu Raja, sekolah perawat kesehatan Batu Raja, pada tahun 88 selesai, dan pada tahun 89 diangkat jadi PNS. Jalur melalui PNS dulu, honor atau umum atau tes Pak? Jalur PNS karena pada tahun itu tenaga kesehatan masih sangat-sangat dibutuhkan. Selesai pengumuman kita mengumpulkan berkas langsung kita kirimkan ke Kanwil dan langsung kita tinggal nunggu aja SK-nya. Alhamdulillah 6 bulan dari itu kita langsung CPNS. SK penugasan pertama di SK pendidikan pertama di Puskesmas Betung. Puskesmas Betung jalur Komering. Masih Oku dulu Pak? Iya masih Oku. Nah, di jalur Komering sana, karena Puskesmas pembantu Puskesmas Betung itu ada di Trimarjo, di Karangmujangan dan di Taraman. Nah saya ikut di Trimarjo. Nah itulah secara singkat menjadi CPNS sampai PNS. Setelah PNS, terus Bapak diangkat menjadi camat itu dari tahun berapa? Saya diangkat camat pada tahun 2015. Berakhir di masa jabatan Pak Hermandero tahun 2015. Itu saya diangkat jadi camat di Kecamatan Semendawi Timur. Nah,
Setelah itu Pak Bupati istirahat, diganti PJ Bupati, ya dalam hal ini Pak Richard Cahyadi. Saya dipindahkan lagi ke wilayah Kecamatan Jayapura, Lemon. Nah, begitu setelah pilkada Pak Bupati dan Pak Peri terpilih, saya dikembalikan lagi ke Semendawi Timur. Nah, setelah dikembalikan ke Semendawi Timur, setelah pilgub pilihan gubernur, saya ditarik ke kabupaten di Dinas Perhubungan sebagai Sekden Dinas Perhubungan. Nah, hanya 6 bulan itu saya dipindahkan lagi di Sekden Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Nah, kurang lebih 1 tahun di PMD, saya diminta lagi untuk ke lapangan lagi di Kecamatan Madang Suku II. Nah, itulah sampai sekarang. Apa Pak suka duka Bapak semenjak jadi sekcam, menjadi camat, menjadi sekden di PMD dan dikembalikan kecamatan gimana? Suka dukanya dalam mengemban jabatan yang pertama adalah pengabdian, pelayanan masyarakat. Nah, itu sukanya karena namanya di lapangan itu menghadapi beberapa karakteristik masyarakat yang beberapa wilayah ini yang sangat berbeda. Madang Suku II dengan Semendawi Timur dengan daerah Jayapura ini sangat berbeda karena sukunya pun banyak berbeda. Nah, di Semendawi Timur itu kebanyakan suku Jawa dan Bali. Di daerah Jayapura itu kebanyakan dari suku Ogan. Nah, di jalur Kemering mayoritas suku Kemering. Makanya itu karakternya berbeda. Nah, kita bisa menyelami dan karakter-karakter itu merupakan ujian untuk kita, untuk beri kesabaran sama kita bahwa pengembangan di masyarakat itu, pelayanan masyarakat itu begini coraknya. Dan kalau dukanya, yang jelas duka itu dalam kita memberikan pelayanan di masyarakat yang jelas berhubungan dengan infrastruktur. Infrastruktur untuk di Kecamatan Jayapura pada waktu itu, kalau kita memberikan pelayanan di arah ke Pilamasin itu infrastrukturnya sangat menyedihkan pada waktu itu dan sangat masyarakat membutuhkan perbaikan jalan. Tapi pihak pemerintah daerah tidak bisa serta-merta melaksanakan pembangunan seperti itu karena itu adalah wilayah. Nah, untuk di Semendawi Timur sama, yaitu infrastruktur juga sampai sekarang juga itu dari daerah Melati Agung, terulah yang ke arah Nirwana itu katanya belum juga terlaksana. Nah, terus untuk di Kecamatan Madang Suku II, ya ini saya berharap kepada pemerintah daerah baik itu di Kabupaten Timur maupun di provinsi itu perlu penambahan gorong-gorong di bawah jembatan Kota Negara tersebut karena pada waktu banjir kemarin itu tidak bisa menampung debit air yang cukup tinggi sehingga jembatan itu sebagian adalah terendam oleh air. Nah, maka dari itu perlu penambahan gorong-gorong atau diperbesar itu gorong-gorongnya. Itu di Kota Negara Timur atau Kota Negara? Itu Kota Negara, ya jembatan antara Kota Negara Timur ke Kota Negara. Di situ. Kalau di sebelah sini Kota Negara Timur, seberangnya Kota Negara. Nah, di samping itu jalan dari Margotani ke arah Banbarjo kurang lebih 4 km itu perlu perbaikan, apakah itu mau di pengerasan atau mau dicor. Ini kami berharap sekali dari pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan pembangunan yang ada di jalan tersebut sebagai akses ekonomi masyarakat Banbarjo, Kalirejo dan Margotani. Apa pesan-pesan Bapak di kantor camat khususnya Madang Suku II yang Bapak pimpin sekarang untuk para staf-staf yang sana, Pak? Pesan-pesan saya untuk staf ya, kami berharap tingkatkanlah disiplin kerja, bekerjalah sesuai dengan tupoksinya, supaya semua program itu bisa terlaksana dengan baik dan pelayanan masyarakat itu diutamakan. Nah, seperti itu. Karena ASN itu sebagai pelayan masyarakat kan? Ya.
Moto saya pada dari dulu sampai sekarang, yaitulah moto saya, belajarlah mati sebelum mati agar pandai mati. Kenapa saya sebutkan itu? Belajarlah mati, belajarlah sungguh-sungguh dari berbagai penjuru, dan tidak secara formal maupun informal, itu untuk mencapai suatu tujuan. Ya. Nah, sebelum mati berarti sebelum kita meninggalkan dunia ini. Sebelum kita meninggalkan dunia ini perlu kita belajar terus-menerus, Ya. dan tidak memandang waktu, tidak memandang usia, dan agar pandai mati. Dalam arti agar pandai mati, ketika nanti kita tidak di dunia ini lagi, kita punya bekal ke akhirat. Ya. Yaitu apakah itu nanti ya, tapi Allah yang tahu. Apakah yang kita perbuat di dunia ini sudah baik atau belum. Yang penting kita berusaha sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Ya. Terus selanjutnya hobi Bapak, Pak. Dari muda hingga dari muda nanti. Hobi Bapak. Kalau hobi ini kayaknya dari dulu sampai sekarang traveling. Jadi hobinya jalan-jalan lah. Jadi kenapa saya hobi jalan-jalan itu untuk merelakskan, baik merelakskan pikiran yang dari menghadapi permasalahan-permasalahan, baik itu secara keluarga maupun dalam pekerjaan. Begitu kita jalan-jalan, itu kita bisa merelakskan otak. Jalan-jalan dalam arti begini, tidak harus kita rekreasi kemana-mana. Jalan-jalan itu bisa kita ke kebun, bisa ke sawah, melihat tanaman dan kebun kita, bisa kita ke sungai, bisa ke suku-suku, bisa rekreasi. Nah, itu. Jadi intinya itu Pak, jalan-jalan itu berarti tidak harus traveling jalan-jalan ke keluar kota atau kenapa? Tidak harus gitu. Jadi intinya ke kebun itu bisa menghilangkan penat pekerjaan apa yang sudah satu full kita kerja selama ini. Betul. Itulah. Sekian dan terima kasih Pak Wiono Ya, atas wawancaranya. sama-sama Mas Adi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini yang menjadikan koreksi diri saya, khususnya diri saya sendiri. Kalau untuk orang lain, hanya orang lain yang bisa menilai. Itu saja. Terima kasih. Para sahabat Tiga Lelaki, jangan dimanapun saja berada, jangan lupa subscribe dan like-nya di channel YouTube kami. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.